What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you. Bos atau manajer itu akan melakukan atau menerapkan evaluasi terhadap karyawan, dan seorang bos atau manajer itu akan melakukan penilaian kinerja karyawan tersebut. Jikalau menurut bos atau manajer itu penilaiannya kurang, itu akan dikenakan dispensasi atau SP1 seperti itu. Evaluasinya seperti apa? Evaluasinya itu tadi mengawasi karyawan dan melakukan penilaian kinerja karyawan tersebut. Daya manusia yang dimana fungsinya itu untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik. Jadi saya contohnya adalah kami di sini di LPP Quantum. Kan LPP Quantum ini kan kayak lembaga pendidikan yang tujuannya itu untuk lembaga pendidikan yang tujuannya tuh untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terbaik. Jadi sebagai contohnya, misalnya saya sebagai pimpinan dari LPP Quantum ini, maka saya itu akan meminta pengajar ataupun pendidik atau dosen itu mengajar siswa di LPP Quantum yang dimana tujuannya itu adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia muridnya. Jadi apabila saya menjadi pimpinan, tujuan saya itu adalah agar semua murid yang belajar di LPP Quantum itu mendapatkan bimbingan atau menjadi sumber daya manusia yang sama rata, dan juga sayang ya rata. Yaitu mendapatkan bimbingan belajar yang tepat dan sama rata gitu. Bahan sawit sendiri. Terus saya bagi menjadi 4 karyawan saya. Ada yang pemanen, ada yang pemupuk, ada yang perawat, ada yang penebas dan pemberondol. Nah, di antara mereka 4 ini, salah satunya nggak jujur, yaitu pemupuk. Saya sudah menyediakan pupuk yang banyak gitu kan, tapi malah mereka yang pupuk ini tidak sesuai, malah dibuang di tempat yang seharusnya dipupuk di pokok sawit. Yang rugi kan saya. Ya. Sawitnya nggak berbuah, terus malah layu gitu kan, tidak berkembang. Sedangkan yang 3 ini, yang pemanennya jujur, dia memanen sawitnya dengan teliti, hanya yang berwarna kuning aja kan yang dipanen. Terus yang membrondol ini juga dia membrondol buah sawitnya aja, enggak dengan sampah-sampahnya. Terus yang nebas ini jujur juga, kayak pohon-pohon yang kecilnya juga dia tebas, ada yang besar juga dia tebas. Nah, keempat bagian ini salah satunya saya tegur, tapi tetap mengulangi kesalahan yang sama. Maka saya nggak akan segan-segan untuk memberhentikan itu, tidak dengan toleransi. Saya berhentikan langsung. Ketiga ini saya beri upah atau tunjangan yang memang layak mereka dapatkan. Karena kalau misalnya saya tetap mempekerjakan yang pemupuk ini, ruginya saya tidak sesuai dengan omset yang saya targetkan. Yang misalnya saya dapatnya 1 bulan itu 50 juta, malah anjlok jadi 10 juta. Jadi nggak sesuai. Sudah. Jadi ketika sudah diampiri, yang pemupuk tadi harus cari penggantinya. Iya, saya cari yang baru. Kalau kalian mencari berarti Banyak anak pegawainya lah. rugi. Karena kan ini yang menjadi pertimbangan kan, ketika kalian jadi pimpinan, 1 bagian kosong, apa kalian mau menggantikan? Tidak. Pasti cari lagi kan orang lain. Kayak itu. Kerja yang berpengalaman sesuai dengan bidang yang ditentukan. Contohnya di Kerajaan Transport. Jadi melakukan wawancara, melakukan pelatihan apakah dia layak dipekerjakan untuk dijadikan untuk kerja sebagai Kerajaan Transport, dan juga agar pengembangan sumber daya manusianya dapat berjalan dengan
lanjut. Manajemen SDM contohnya menerapkan hubungan kerja yang nyaman dan harmonis. Contohnya kalau saya jadi bos, secara berkala akan ngecek kinerja karyawan, kayak ngobrol santai aja biar gak kaku. Habis itu mungkin tiap minggu ngajak jalan bareng, hangout biar nyaman. Terus kadang traktir makan karyawan biar karyawannya itu merasa bisa tuh bukan bos yang ditakuti. Terus kalau misalnya targetnya sudah tercapai, ngasih bonus atau bonusnya bisa uang atau ngasih bonus. Oke. Itu salah satu contoh reward ya. Artinya kita sebagai bos juga jangan terlalu Pembelajaran hari ini bagaimana? Jadi hari ini kita belajar tentang manajemen sumber daya manusia. Kita akan tahu bagaimana pimpinan kita tahu bagaimana cara memanage sumber daya manusia dan akan dicontohkan oleh Wahyu. Contohnya seperti apabila saya menjadi seorang pimpinan perusahaan atau owner suatu perusahaan, maka saya akan memanajemenkan para bawahan saya untuk bekerja lebih baik dan mencapai apa yang saya inginkan atau target yang saya capai. Misalnya dalam bagian pengawasan, pengemasan, dan lain-lain sebagainya. Dan saya tidak semestinya turun tangan untuk melihat kinerja bawahan saya. Sekian dan terima kasih. Jadi contoh implementasi manajemen sumber daya manusia itu adalah contohnya seperti seorang pemimpin perusahaan menyeleksi calon pekerja atau wirausahanya untuk dimasukkan ke dalam perusahaan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contoh selanjutnya tentang implementasi manajemen sumber daya manusia, yaitu saya sebagai owner toko SNG nih, selain saya merekrut, menyeleksi para karyawan, saya juga harus memberikan kenyamanan dan fasilitas kepada para karyawan. Contohnya, saya menyediakan fasilitas kamar mandi, memberikan makan siang, memberikan baju yang sama agar para karyawan terlihat rapi dan enak dipandang oleh para customer. Selain itu, saya memberikan bonus dan THR kepada para karyawan yang telah mencapai target penjualan yang banyak.